Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i sayyidina wa habibina wa syafi'ina Alhamdulillah wa qubiti qulubina wa qurratina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Faqratil mukarramin wal mukarramin, para jamaah, bapak-bapak, yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahan dalam satu jalsah mubarakah dalam keadaan sihah wa afiat. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklim kita pada malam hari ini melanjutkan rukun sholat, ya. Masih ada dalam pembahasan rukun sholat, melanjutkan rukun sholat yang ke-13. Setelah kemarin lulus baina sajdatayni, duduk di antara dua sujud, terus tumaninah ya dalam sujud, duduk di antara dua sujud. Sekarang kita masuk dalam pembahasan at-tasyahhudul akhir, ar-rabi' asyar al-mutihi, rukun sholat yang ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. At-thalithah asyara at-tasyahhudul akhir. Rukun salat yang ke-13 adalah tasyahhud akhir. Wa huwa alladzi yu'aqibahu salamun. Tasyahud akhir itu tasyahud yang mengiringi salam. Wa illam yakun sholati tasyahud awal. Walaupun bagi sholat yang tidak memiliki tasyahud awal, seperti halnya sholat subuh dan sholat Jumat, keberadaan tasyahud akhir ini tetap menjadi rukun, bagian daripada rukun sholat. Sedangkan untuk tasyahud awal itu sendiri, Pak, untuk tasyahud awal itu untuk sholat-sholat yang rubaiyah, sholat-sholat yang pelaksanaannya itu 4 rakaat, sholat-sholat yang pelaksanaannya itu 3 rakaat, jumlah rakaatnya itu 3 rakaat dan 4 rakaat, dia punya namanya tasyahud awal, tapi hukumnya, ya, keberadaan tasyahud awal itu sendiri bukan bagian dari rukun. Tasyahud awal
bukan bagian dari rukun sholat. Sehingga konsekuensinya adalah tambahan daripada musannif syarih Imam Nawawi Al-Bazani, Syekh Nawawi Al-Bazani. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa tasyahud itu terdiri dari 4 jumlah. Tasyahud terdiri dari 4 jumlah. Pertama, al-ula at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibat lillah. Jumlah pertama, at-tahiyyatu lillah. Yang kedua adalah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah tadi at-tahiyyatul thayyibatul mubarakatus shalawatu thayyibat, setelah itu baru assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Yang keempat baru asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh lepas dari yang namanya 4 jumlah yang wajib ada dalam tasyahud. Ini baru disebut tasyahud. Bacaannya nih Pak, bukan qunutnya, bukan duduknya, tapi bacaannya. Jadi ketika kita mengulas membuat tasyahud, apa sih yang disebut tasyahud? Ini pasti terdiri dari 4 jumlah ini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Terus diakhiri dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud, baik awal maupun akhir. Ya, itu isi daripada tasyahud. Wa syurutuhu tis'atun. Syarat ketika kita membaca tasyahud itu ada 9. Tasyahud ini bacaannya merupakan rukun sholat, sehingga hukumnya sama ketika kita salah baca surah Al-Fatihah. Hukumnya sama, karena yang terdiantara sekian banyak rukun di dalam sholat, ada yang bilang 17, 18, 14, 13 dan sebagainya. Yang merupakan rukun qauli pertama adalah Fatihah, yang kedua adalah tasyahud, yang ketiga adalah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ini rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang diucapkan berupa ucapan. Itu rukun qauli. Nah, Fatihah, tasyahud, sama sholawat kepada kanjeng Nabi. 3 rukun ini yang merupakan rukun qauli, syarat dan ketentuannya sama Pak. Sementara ini kalau kita menganggap kalau ada orang baca surah Al-Fatihahnya ada kesalahan, terjadi kesalahan ya ketika baca surah Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya ini meragukan, bisa jadi batal ketika kita ada baca salah baca di dalam surah Al-Fatihah. Ternyata bukan cuma Fatihah Pak, berikut juga bacaan tasyahud, bacaan sholawat sama, karena ini merupakan rukun qauli. 3-tiganya ini merupakan rukun qauli, sehingga para ulama ya, yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bazani bahasanya wasyurutu tasyahudi tis'atun. Syarat-syarat tasyahud
itu ada 9. Ya, setidaknya ada 9. Yang pertama ada isma'ul nafsi bihi al-fatihah. Suara yang kita keluarkan bisa didengarkan oleh telinga kita sendiri. Suara ketika kita membaca Fatihah sama, pun suara ketika kita membaca tasyahud, juga suara ketika kita membaca sholawat sama, harus bisa diperdengarkan oleh telinga kita sendiri. Harus, ya. Nggak boleh was-was, nggak boleh. Harus jelas suara, minimal itu harus bisa kita dengar sendiri, telinga kita sendiri. Loh, apa harus bersuara betul-betul sehingga bisa mengganggu kanan kiri kita? Ya enggak. Enggak harus seperti itu. Terus kemudian kita jaharkan sehingga kanan kiri kita, orang-orang yang sholat di sebelah kanan kita, orang-orang sholat di sebelah kiri kita merasa terganggu dengan suara bacaan kita, bacaan suara kita. Enggak harus seperti itu, tidak boleh. Ya. Setidaknya bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Seberapa persen volume yang kita butuhkan untuk membaca atau berbicara, sekira telinga kita sendiri bisa dengar. Telinga sama mulut kan? Ya seperti itulah. Masalah berapa kekuatan suaranya berapa itu menurut itu tergantung dari masing-masing. Yang pasti jangan sampai suara yang diperdengarkan oleh mulut kita bisa mengganggu saudara kita yang sholat di sebelah kanan kiri kita. Ya, malah tidak boleh. Atani, syarat yang kedua adalah qira'atuhu qa'idan illa li'udhrin. Ketika kita membaca bacaan tasyahud, ini yang rukun, ya, tasyahud, maka posisi kita harus dalam keadaan duduk. Tidak boleh ada dalam posisi yang lain kecuali duduk. Kecuali kita punya alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Tidak bisa duduk, tidak kuat duduk lama-lama, ya monggo silahkan. Ya, silahkan kita menyesuaikan, ya, dengan posisi di mana kita merasa nyaman dan aman, tidak ada rasa sakit dan lain sebagainya. Tasyahud sambil berdiri karena itu yang enak. Kalau sambil duduk nggak kuat lama, monggo. Ya. Balik malah ya, tapi ada yang sholatnya itu dari rakaat pertama duduk, rakaat kedua berdiri, nanti nggak kuat duduk lagi, ntar berdiri lagi, ntar duduk lagi, berdiri lagi. Itu ada, karena memang disesuaikan. Boleh Pak. Ya, boleh karena disesuaikan dengan kemampuan, kondisi. Ya, walaupun dari awal salat duduk, Allahu Akbar. Kita ngerasa di satu waktu ketika kita sholat, kita ngerasa kita mampu untuk berdiri, itu berdiri. Walaupun hanya sebentar. Duduk lagi, berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi, sekemampuan. Ya, sekemampuan. Maka tidak menutup kemungkinan ketika ada orang yang praktek sholatnya seperti itu, dalam posisi tasyahud tidak menutup kemungkinan, ya, dia bisa saja berada pada posisi-posisi tertentu selain duduk ketika membaca tasyahud. Boleh asal ada ilah, asal ada alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Bahasa kita mundur, ada alasannya. Asal itu yang ketiga adalah ayyakuna fil arabiyyati il qadiri 'alaiha walau bi
ta'allum. Bacaan tasyahud ini baru syarat yang ke-13, belum yang ke-14, rukun sholat yang ke-13 belum yang ke-14 dan selanjutnya. Syarat yang ketiga ketika kita membaca tasyahud harus dibaca dengan bahasa Arab. Ya, tasyahud harus dibaca dengan bahasa Arab lil qadiri 'alaiha, bagi orang yang mampu membaca bacaan tasyahud dengan bahasa Arab. Mafhum mukhalafahnya gimana, Pak? Pemahaman terbaliknya gimana? Bahasanya adalah bagi orang yang mampu. Berarti kalau kita balik kondisinya, kalau kita nggak mampu, boleh kita baca dengan bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Arab. Kalau tidak mampu menggunakan bahasa Arab. Pertanyaan selanjutnya, masa iya ada orang Islam bacaan tasyahud yang nggak bisa? Masa iya? Saya itu dulu itu waktu ketika mulai belajar membaca bacaan yang ada di dalam sholat. Ini setiap kali pengajian Quran, ya sebelum mulai, setiap kali saya masuk murotil atau pengajian Quran di madrasah yang lain, itu sebelum mulai pasti bacaan yang wajib dibaca adalah pertama Fatihah, yang kedua tasyahud sampai sholawat, dan itu pelan-pelan bareng-bareng bacanya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu pasti sebelum ngaji Quran, setiap kali ada jadwal pengajian Quran, sambil nungguin guru, sambil nungguin ustaz, yang dibaca itu bacaan-bacaan yang wajib dibaca ketika sholat. Fatihah, tasyahud, sholawat. Dan itu bareng-bareng, pelan-pelan. Ya, sambil melihat teksnya, diperhatikan kalimatnya, kata perkataannya, ya. Kemudian disuarakan bareng-bareng. Selalu seperti itu. Melatih tujuannya. Ya. Ayatun bil arabiyyah bil qadiri 'alaiha walau bita'allum. Walaupun dengan cara ta'lim belajar itu bisa jadi prakteknya adalah ini dewa. Ya, dengan pernah sinetron itu? Yang kiamat sudah dekat apa itu yang lagi belajar di kelas dulu jadi misbah. Nah, itu kan dalam rangka belajar ikhlas sebelum ke tahapan-tahapan belajar ikhlas, dia disuruh belajar sholat sampai pakai headphone, sholatnya itu kamar, bacaan sholat itu pakai headphone. Itu gambarannya kira-kira begitu. Tapi masa iya dalam dunia nyata yang begitu semua orang. Ini kan sinetronnya ceritanya. Banyak kok. Banyak. Banyak. Lah itu boleh Pak dalam rangka kan. Ya.
Kalau sudah bisa tidak boleh. Dalam rangka tamrin membiasakan diri melatih silahkan. Bagi awalan. Headphone. Ya. Ya. Boleh. Tapi bagi orang-orang pemula yang belum betul-betul apa bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Nah, kalau kita begitu ngapain? Ya, dalam rangka tampil silahkan. Ya, walau bertanya, monggo. Arabe yang keempat adalah ada mushalifi al-Fatihah. Tidak ada perkara yang asorif itu memalingkan dari bacaan. Tidak ada perkara yang memalingkan dari bacaan, sama persis sebagaimana syarat kita membaca surah Al-Fatihah di dalam ya, sehingga kita terputus, tidak terjadi mualah, ya, tidak sambung menyambung dari satu ayat ke ayat yang lain, ataupun tidak disela-selai dengan kalimat yang muta'arridhah yang baru datang, tapi ada di tengah-tengah kalimat antara ayat satu dengan ayat yang lain. Itu Fatihah gambarannya begini. Contoh, ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, bersih. Itu baca Alhamdulillah atau tidak? Ayo. Bilisan. Baca Alhamdulillah atau tidak? Mending jangan. Ayo. Itu as-sharif, ya. Itu perkara yang bisa memalingkan dari bacaan Fatihah kita, sehingga seolah-olah nanti setelah kita Ar-Rahmanir-Rahim kita ngomong Alhamdulillah, dibolak-balik. Habis Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mestinya kan dari satu ayat harus mualah, berkelanjutan. Ini syarat yang ke berapa ini tadi? Syarat yang kelima itu mualah, di Allah yafsila baina kalimatihi bi ghairiha wala dzikran al-Qur'anan. Kalau itu bentuknya zikir, setelah bersin zikir alhamdulillah. Kalaupun membaca alhamdulillah fil qalb. Kalaupun membaca alhamdulillah fil qalb, ini ketika kita ada dalam posisi membaca Fatihah. Karena tidak boleh ada setelah ayat ketiga misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita bersih. Repet Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, diulang lagi. Iya kan? Antara ayat ketiga dengan ayat keempat itu ada faslun, ada pemisah, ada fasil, ada pemisah. Ini sudah tidak mualah. Maka syarat yang keempat ada mushafir, tidak ada bacaan kalimat lain atau hal apapun yang memalingkan kita dari bacaan Al-Fatihah kita ketika sholat. Sinkron dengan syarat yang kelima adalah harus mualah. Ayat 1 sambung menyambung ayat 2, sambung menyambung ayat 3, tidak ada penghalang apapun itu walau dzikran au Qur'anan, ya. Walau dzikran au Qur'anan, walaupun bentukan fasil itu pemisah antara ayat satu dengan ayat yang lain, itu bentuknya adalah zikir atau bahkan ayat Quran sendiri. Ayo, zikiran apa sih yang tidak berasal dari ayat Quran, Bapak? Habis bersih baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin pun bagian dari ayatun min ayatil Quran. Di sini ini juga sebetulnya. Atau zikiran-zikiran yang lain, misalnya khusyuk-khusyuknya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maklum Pak, manusia
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ingat sesuatu penting. Ada yang pernah alami itu? Ada. Innalillahi terucap dari dulu. Tapi ini contoh hayalan, contoh yang mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Ya. Harus diulang. Bacaan Fatihahnya harus diulang karena tidak cukup syarat. Ya, ada mual, ada soal, ada sorry, ada perkara yang membalikkan dari bacaan Fatihah. Sehingga tidak malah itu efeknya. Jadi ulang lagi bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengar bacaan ingat lagi. Astagfirullah. Jadi ulang lagi guys. Ya itu biasanya kalau saya sering melihat kasus kayak begitu itu orang-orang yang punya mohon maaf penyakit was-was. Ingat sesuatu langsung refleks astagfirullah. Astagfirullahnya dipedal seperti ini, ucapin aja gimana. Ingat sesuatu astagfirullah. Yo bagus gitu, tapi bukan pada tempatnya, apalagi ketika baca Al-Fatihah, gitu ya. Jadi ketika baca, nggak usah baca, diulang lagi bacaan. Nah, itu syarat yang kelima. Asadisu mura'atul hurufi wala yajuzu ibdal lafdin aqallu minat tasyahhud walau bi muradihi kan nabi bir rasul wa aksihi. Syarat yang pertama adalah menjaga huruf-huruf yang ada di dalam tasyahhud. Wala yajuzu dan tidak boleh mengganti lafaz yang sudah bawaan tasyahhud dari sononya diganti aqidal lafdin aqal minat tasyahhud. Ya, satu lafaz yang lebih sedikit ya dari tasyahhud walau bimuradifihi. Contoh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, harus kita begitu. Kita ganti assalamu alayka ayyuhar rasul. Muradifkan satu makna walaupun beda definisi. Nabi ya pasti rasul. Walaupun ketika kita bicara tentang definisi tidak kebalik ya, rasul pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu. Kebalik ya. Itu bicara definisi, tapi muradif Pak. Al-maksud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu adalah kanjeng Nabi Muhammad. Terus kita ganti lafaz an-nabiyyu diganti menjadi ar-rasul. Maksudnya yang arahannya itu tetap ke beliau-beliau juga, tapi itu tetap tidak boleh. La yajuzu ibdal lafdin. Tidak boleh mengganti lafaz yang sudah dari suaminya. Dari sananya udah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya tidak boleh kita ganti assalamu alayka ayyuhan rasul. Walaupun sama maksudnya itu juga. Ya. Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di bagian tasyahud akhir kalimat-kalimat akhir dari bacaan tasyahud kita ganti wa asyhadu anna Ahmada Rasulullah. Muradif yang dimaksud dari itu juga Muhammad ya beliau, Ahmad ya beliau, sama saja tapi nggak boleh. La yajuzu ibdalu lafdin, walaupun hanya sedikit, walaupun cuma satu kalimat, ya satu lafaz tidak boleh. Mengganti huruf tidak boleh. Ya. Ahmad lafaznya menjadi Muhammad diganti
Ahmad Irin. Itu satu kalimat ya, satu kalimat satu lafaz. Nggak boleh. Ya. Huruf per hurufnya pun harus dijaga. Makanya tadi saya contohkan latihan bacaan tasyahud dan bacaan al-fatihah. Sebelum setiap kali saya ngaji Al-Quran pasti begitu. Ada yang memandu itu bukan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah, semuanya begitu. Itu dalam rangka mura'atul hurufi, menjaga hak-haknya huruf yang ada di dalam. Tasbih Fatihah sama tasbih tasawuf itu ya. Tasbih Fatihah sama itu tasbih tasawuf yang dijaga itu kan. Semuanya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Tasbihnya Fatihah, tasbihatul Fatihah, tasbihatul tasyahud, semuanya jangan sampai hilang. Makanya at-tahiyyatul harus diletakkan betul-betul ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, yang namanya thayyibatul lillah harus diletakkan. Enak aja. Ya, bagi kecil mah. Tapi ya kalau sekarang gimana ya, sebisa kita semaksimal mungkin apa yang pernah kita pelajari diingat-ingat kembali, apalagi sambil jangan bosan-bosan belajar. Ada tafsirul Quran, belajar tajwidnya, makhrajul hurufnya dipelajari. Nah, terus dilanjut yang ketujuh, mura'atul kalimat, menjaga kalimat per kalimat yang ada di dalam bacaan tasyahud. Rangkaian kalimatnya Pak tidak boleh dibolak-balik. Kadang di waktu-waktu tertentu kadang suka bolak-balik, diakui ataupun tidak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah, assalamu alaika, assalamu alaina. Harusnya assalamu alaika terus assalamu alaina. Kadang ini yang saya rasakan dibolak-balik atau bahkan diulang-ulang. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diulang-ulang. Itu ya was-was juga Pak itu. Kuncinya ya was-was juga. Itu berangkat dari was-was. Dan bolak-balik terus. Saya pernah ngalamin dulu. Bolak-balik assalamualaikum itu didahulukan, kemudian assalamualaikum. Baru nggak salah. Diulang lagi cuma dari assalamualaikum. Assalamualaikum, enggak dari awal, dari at-tahiyyat. Mestinya dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut dari awal. Mestinya. Kayak kadang-kadang ya itulah orang yang punya penyakit was-was itu tidak direkomendasikan jadi imam. Tidak direkomendasikan. Ya khawatir begitu terjadi. Baik di dalam bacaan tasyahud maupun di dalam bacaan yang kedua. Yang kedelapan, mura'atul tasdidah, dan yang disebut menjaga tasdid. Ya, harus dijaga tasdid yang ada di dalam bacaan tasyahud. Wajib tasdid awal hamzah di qaulihi ayyuhan nabiyyu waslan wa waqfan. Dalam membaca wasal Pak, itu harus tetap ayyuhan nabiyyu, hamzahnya harus dibaca. Ya, itu namanya hamzah kokoh. Mau diwasol disambung dengan kalimat sebelumnya atau mau diwakof kemudian kita istiqnah bi ayyuhan nabi,
memulai dari bacaan dengan bacaan ayyuhan nabi tetap hamzah terbaca. Itu hamzah kotor. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Atau mau kita apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu alayka ayyuhan nabi. Harus jelas hamzah karena itu hamzah kotor, bukan hamzah wasol. Alhamdulillah wasol gimana? At-tahiyyatul mubarakatus. Itu ada hamzahnya, itu hamzah wasol. Ada tulisannya, tapi ketika dibaca nyambung dengan kalimat sebelumnya, hamzahnya tidak terbaca. Kalau mau diwakafkan gitu, at-tahiyyat, al-mubarakat, as-sholawat, at-thayyibat gitu. Kalau mau di wakaf, tapi karena bacaan kita nyambung at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, hamzahnya tetap ada tapi tidak diucapkan. Itu wasol, hamzah wasol. Hamzah pokok wajib dibaca baik di wakaf, ketika diwakafkan maupun diwasolkan dengan kalimat sebelumnya. Mura'atu tasdidat wajib tasdid awal hamzah, wajib wasban kanan Allah. Walau tarakahuma lam tasihha qira'atuhu. Ya, kalau meninggalkan itu tadi tarakahuma ayyuhan nabiyyu tasdidnya ya dan hamzahnya apa namanya ayyuhan nabiyyu lam tasihha qira'atuhu, yang tidak sah itu bacaannya, maka harus diulang kembali. Nah ini makanya sekali lagi yang punya penyakit was-was tidak direkomendasikan jadi imam. Khawatir ini nanti si imamnya bolak-balik karena ada kesalahan, sadar salah balik lagi, makmum ini tahiyat lama. Itu terjadi Pak, pernah terjadi, tapi bukan di daerah saya. Di beberapa tempat ketika pada waktu itu ya beberapa kali saya main di tempat terjadi begitu. Ya udah sepuh, ya wajar, saya sendiri juga memaklumi lah, tapi yo kan namanya makmum bukan cuma saya, kasihan yang lain. Tidak muam ulang-ulang mau bacaannya kan ya mana. Nah, yang ke-8 tadi ini. Terus walau Allahu anun al-mudghimah al-mudghimah illam fi alla ilaha illallah wa qala tasyahhud. Kalau diizharkan Pak, asyhadu an la di dalam tasyahud ya, di dalam sholat kita bacanya asyhadu an, diizharkan asyhadu an la ilaha batala tasyahhud, batal tasyahhud. Ya, tasyahhud maksudnya batala tasyahhud. Bacaan tasyahudnya batal, konsekuensinya ulang dari awal. Boleh kita nyebut asyhadu an la ilaha, boleh Pak, tapi di luar sholat. Ya tidak apa, diizharkan an la ilaha tidak apa. Tapi kalau di dalam sholat tidak boleh, tidak bisa diizharkan. Harus asyhadu an la ilaha, bukan an la ilaha. Harus idgham. Ya, harus idgham. Nah, betul. Ya, lanjut sangat penting Pak. Untuk bacaan Quran kita, untuk keabsahan sholat, keabsahan bacaan kita dan lain sebagainya. Sangat-sangat. Ya kan tulisannya A. Kan? Ya, hamzah, nun, Ini kalau lam. nggak dikasih taji, kalau enggak Ya walaupun
tetap cara bacanya Allah, walaupun enggak. Iya. Tahu kan? Nggak pernah belajar nggak tahu. Nah, jadi harus diperhatikan betul nih Pak. Apa namanya tasdifnya, idghamnya, ya. Mana yang harus diilhamkan, mana yang tanwin ketemu apa, tanwin ketemu apa. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan gitu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan yang apa namanya? Yang masyhur kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang masyhur kita baca. Anna Muhammadar Rasul, Muhammadar itu juga tidak boleh dihilangkan. Atau mau ditambahi sebelum kalimat Rasul ditambahi kalimat abd. Berarti kalimatnya adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh, lam yadul. Tidak membahayakan. Kalau ditambahi, kalau dirubah tidak boleh. Itu kan tidak ada perubahan, cuma tambahan. Ya, itu tambahan-tambahan yang diperbolehkannya. Yang terakhir at-tasih at-tartibu in hasala bi'adamihi tergirul makna. Nahu at-tahiyyatu alaika salam. Repot lagi. Maksudnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, ya. At-tahiyyatu alaika salam. Kalimat per kalimatnya itu harus tersusun dari awal sampai akhir. Yang mana yang harus didahulukan maka itu wajib didahulukan, yang mana yang jadi terakhir itu wajib diakhirkan. Cukup mungkin itu saja Pak. Atau Aisyah yang ke-13 karena waktunya bentar lagi Isya, ya. Arabiya Aisyah al-Qumud fihi wallahu a'lam bishawab. Ini belum cerita riwayat di dalam kitab Kasyifah tentang isi percakapan at-tahiyyatul mubarakat. Kenapa kalimatnya harus itu? Ya, ada riwayatnya. Itu percakapan antara siapa dengan siapa. Belum, ini baru tentang tata cara bacanya, syarat-syarat membaca tasyahud yang jumlahnya ada 9. Insyaallah di pertemuan selanjutnya masih ada pertemuan sebelum Ramadan masih ada. Masih banyak. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Kita istiqomah, sehat walafiat, panjang umur untuk kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya. Dan seperti biasa sebelum diakhiri, sebelum ditutup, disilakan mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan di sini. Ini Pak Ustaz menanya, ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ada yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, nggak pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang mana yang harus kita pakai ini? Nggak ada wawunya, nggak ada wawunya. Nggak ada ya. Yang ditanyakan menginginkan asyhadu an la ilaha illallah teruskan asyhadu anna Muhammadar tanpa wawu. Nah, yang mana yang dipakai wawu atau tidak pakai kan gitu. Iya. Ya. Kalau apa namanya sesuai dengan yang ada di dalam kitab Kasyifah, ya, kalau sesuai dengan yang ada di dalam kitab Kasyifah itu dengan memakai wawu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai wawu. Apa namanya, kalimat lanjutan, kalimat huruf, kalimat lanjutan untuk satu kalimat, rangkaian kalimat dengan rangkaian kalimat yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
juga dia. Itu masih satu herum lah. Nah, jadi mana yang bagus ini? Pakai wawa ya, Pak. Baik, pakai waw ya. Pakai waw. Alimah masuk itu. Di antaranya ya menurut qaul Muhammad menurut qaul Muhammad itu fit tasyahhudi ini dengan memakai waw bilha waw dengan memperjelas huruf wawnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya memang teks kalau kita syahadat dengan waw asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat pas tunjuk dulu ininya. kan ada yang sebelum asyhadu alla udah begini duluan Pak. Yang bener yang pas asyhadu alla apa yang langsung begini dulu sebelum asyhadu alla. Ya. Yang duluan gitu ya. Ya ada yang saya perhati. Ini ngacungnya ya Pak ya. Ya itu Biasanya ya asyhadu an la ilaha illallah biasanya asyhadu an la ilaha illallah biasanya. Dan terus kalau udah ngacung dari awal gimana? Dari awal tahiyat ada beberapa praktek dari awal tahiyat tasyahud akhir udah begini duluan. Mulai dari at-tahiyat udah begini duluan. Itu gimana? Kalau bicara yang benar yang mana untuk hal-hal yang tidak sampai membatalkan itu sama-sama boleh. Untuk hal-hal yang tidak membatalkan. Kalau sekedar konsennya adalah ditidurkan dulu atau dibangunkan dari awal. Kalau sekedar konsennya begini. Tapi kalau konsennya itu tentang keilmuan, artinya kita melakukan itu tanpa berdasarkan keilmuan satu. Apalagi kalau sampai ada unsur talaqun, kalau saya punya pemahaman dalam menjawab asyhadu an la ilaha illallah, seandainya pun mau begini mohon maaf ya, silahkan. Seandainya pun mau begini itu naik turun atau muter-muter di kanan ini silahkan. Satu asal berdasarkan keilmuan. Artinya bukan hanya sekedar ikut-ikut. Kalau yang cuma ikut-ikut ya sandar-sandar aja. Standar gitu ya. Kalau cuma sekedar ikut-ikut ya standar-standar aja. Tidak usah yang begini ya. Muter itu tidak usah. Batal enggak. Enggak batal. Cuma ya disesuaikan dengan standar keilmuan kita yang kita tahu, yang pernah kita pelajari, diem gitu. Masalah yang lain begini ya jangan diikuti kalau kita belum tahu ilmunya. Satu, yang kedua adalah kalau ada unsur talaqqum, begitu pun sama ketika kita bangunkan dari awal. Ini enggak masalah sebetulnya, tapi yang repot, yang jadi masalah kalau ada unsur talaqqum itu mempermainkan gerakan sholat otomatis ya, ada unsur talaqqum digoyang-goyang atau dinaikkan dari Allah ketika tahiyat itu sudah naik. Ini kalau ada unsur talaqqum bercandain gerakan sholat seketika itu sholatnya bukan tasyahudnya, sholatnya seketika itu kalau ada unsur ya, sama bagaimana yang teman-teman saya contohkan yang tidak bersami Allah liman hamidah malah dibuat mainan, yang tidak buat mainan. Ada unsur talaqqum, bukan gerakannya apa yang membatalkan, tapi unsur talaqqum.
Oh nggak ada unsur talaqqu, ini kebiasaan. Oh silakan, berarti gerakannya yang bisa membatalkan. Kalau tidak ada unsur talaqqu dan apapun itu, gerakan apapun itu yang memiliki tujuan talaqqu mempermainkan gerakan sholat otomatis. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak asal disesuaikan dengan standar keilmuan. Ya, kalau yang standar keilmuan kita biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Yang normal. Kira-kira seperti itu. Masih ada atau mana? Mungkin keluar dari ininya. Cuma tadi kan ada sempat dibahas tentang yang wajib ya, terus artinya Al-Fatihah. Kan ada juga itu Ustaz, kalau misalnya kita datang telat, terus ruku, Ustaz masih imamnya masih ruku, itu katanya kita bisa ikut ya. Nah, cuma kan ruku ke berdiri lagi itu, takbirnya kan itu kan lumayan cepat ya Ustaz ya. Itu tetap wajib baca Al-Fatihahnya kalau misalkan kita kan katanya kalau misalkan masih ruku itu masih bertinggal. Nah, cuman kan tadi Al-Fatihahnya ini kan jadi masalah. Al-Fatihah kita yang Al-Fatihah ya, kita kan harus membaca tuh. Ya. Itu gimana tuh? Kalau misalkan nggak sempat membaca tapi udah ikut ruku, terus ikut takbirnya lagi tuh apakah masih mengikuti urutan sholat atau enggak? Pertama ada dua. Pertama, kalau memang imamnya itu tahammulun lil qiraah, bisa nanggung bacaan Fatihah kita. Catatan imam yang memiliki kategori tahammul lil qiraah itu berat. Sangat berat. Bacaan dianya sendiri harus bagus, pol, tanpa celah. Bacaan dia sendiri harus bagus pun tanpa celah. Ya celah-celah yang standarnya orang alim itu ya bukan standar kita. Kalau celahnya itu kurang dari standar kita berarti belum tahammul gitu. Celah-celahnya atau kekurangan bacaan standarnya orang alim sama standarnya kita kan beda. Standarnya orang alim ya bukan urusan kita. Sehingga kita bisa menyebut tanpa celah, bacaan materi sendiri tanpa celah. Baru itu orang, itu manusia bisa bacaannya tahammul qiraah. Tahammul qiraah itu bisa nanggung bacaan makmum, Pak. Sehingga ketika ada praktek yang tadi, makmum masbuk, posisi imam sudah ruku dan Allahu Akbar, mau ngejar Fatihah nggak mungkin. Karena posisi imam saya datang aja sudah ruku. Baru Allahu Akbar udah kelihatan gelagat-gelagat imam mau iktidal. Gelagat-gelagatnya kan kelihatan orang mau iktidal itu. Ini kalau saya ngejar Fatihah nggak mungkin kejar. Akhirnya ya saya ikut ruku untuk menghindari apa? Kalau makmum 2 kali rukun fi'li tertinggal dari imam batal, Pak. Ya, 2 kali rukun fi'li tertinggal dari imam batal, Pak. Terus monggo dengan memahami batal sholatnya atau batal makmumnya. Karena memang ulama juga begitu. Ada yang ngomong batal sholatnya, ada yang ngomong enggak, niatnya makmum berarti batal makmumnya. Monggo lah dengan memahami yang mana silahkan. Yang enak sih batal makmumnya aja, sholatnya enggak. Ya, itu satu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya itu ngejar rukuknya imam walaupun sedikit saya dapat rukun imam. Fatihahnya saya tinggal, enggak saya baca. Allahu Akbar baru benar. Sami Allahu liman hamidah. Itu sami Allahu liman hamidah. Ini kalau imam yang tahammulun lil qiraah yang pertama, saya tidak perlu nambah 1 rakaat nanti setelah imam salam. Pertama, tapi kalau imamnya standar kita, apalagi saya yakin, imamnya dia, nama gua aja bacanya bagusan 2, Pak. Ada yang begitu? Ya manusia lah ya.
Saya pun pernah kok gitu. Pernah dengan bahasa seperti itu. Akhirnya kalau kita punya standar, imamnya dia di bawah standar, maka wajib saya menambah 1 rakaat untuk 60 rakaat yang dimana saya tidak baca Fatihah untuk mengikuti gerakan rukunya imam. Kenapa? Karena imamnya di bawah standar saya. Jangankan untuk menanggung bacaan Fatihahnya dia sendiri loh. Untuk menanggung bacaan Fatihahnya saya, menanggung bacaan Fatihahnya sendiri aja belum tentu mau. Apalagi menanggung bacaan Fatihah saya yang saya tidak baca. Berarti rakaat awal yang saya mengikuti imam itu tidak dianggap. Maka wajib ditambah. Wajib ditambah. Salah sendiri punya perasaan, imamnya standar di bawah standar itu. Yang enak terus nunggah, Pak. Pokoknya imam siapapun, guys. Wah, kamu berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak Allah, kami Allah Alhamdulillah. Dia salah, kita salah, selesai sudah. Walaupun kita nggak baca Fatihah itu enak terus nunggah. Boleh, Pak. Bagus. Iya, malah lebih bagus. Iya, itu yang tahammul Quran itu bahasanya. Itu yang disebut tahammul Quran. Kira-kira begitu. Jadi sholat. Supaya kita baca itu merasakan kenikmatan. Kita enak gitu. Belum Robbana lakal hamdu min samawati wal ardi musikan sehingga urus kita kan. Emang masa kita ngikutin seperti itu maunya bukan cuma akhir deh. udah pikiran normal. Ya standar lah ya. Gitu kita nikmat gitu yang kayak kita sebut itu nikmat gitu. Tapi ya apapun itu sekali lagi sebagai closing statement pada malam hari ini, apapun itu kalau kita bawaannya musnudun enak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak ya. Kalau kita musnudun enak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.